Ini di antara 3 hal yang menyebabkan orang itu semua dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampainya waktu perjalanan berangkat dari Mekah ke Madinah, sahabat Abu Bakar Siddiq itu kadang ya, dia lari ke depan, lari ke belakang, ke kanan, ke kiri. Ditanya sama Nabi, apa yang kalau Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku khawatir. Aku lari ke depan sana, takut ada orang yang nyerangmu dari depan. Aku ke belakang, takut ada orang yang nyerang kamu dari belakang. Begitu juga ke kanan kiri. Tapi apa? Dia mengkhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampainya di Madinah disambutlah oleh orang-orang muslimin yang ada di kota Madinah dengan Rabbana yang kita dengar itu doa al-Qur'an alaina min saniyatil wada. Nah, mulai Nabi hijrah sampai sekarang dimulailah dengan tanggalan yang namanya tanggalan di Hijriah, yaitu bulan Muharram dan Syawal dan Rabiul Awal dan seterusnya. Oleh karena itu, dengan awal tahun ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sisa umur kita ini dijadikan bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena bertambahnya tahun, pastinya umur kita tambah berkurang. Tidak tahu berapa tahun lagi, tidak tahu berapa bulan lagi. Yang penting sisa umur kita ini kita jadikan sebagai tabungan amal ibadah yang nanti akan mendampingi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada orang yang tinggal itu, ya, keluarganya ikut, hartanya juga ikut. Tapi pada waktu dimasukkan ke dalam kuburannya, yang pulang. Keluarganya yang dia bilang selalu mencintai dia, tidak mau balik di kuburan. Hartanya yang selalu dia mati-matian setiap hari 24 jam, dia cari, ya, tetap dibawa pulang, tidak ikut dengannya. Hanya dia dengan aman. Sampai-sampai Sayyidina Ali sekali waktu sama sahabatnya, Sayyidina Ali itu sama sahabatnya, beliau melewati perkuburan. Sayyidina Ali mengatakan, akhbiruna, kabari aku tentang keadaan kalian, dan akan kami kabari tentang kabar-kabar keluarga kalian kepada kalian. Lalu Sayyidina Ali bilang, adapun, kata saya, adapun rumah-rumah penduduk sekarang sudah ditempati sama orang-orang lain. Adapun istri-istrimu dahulu telah dinikahi dengan orang-orang yang lain, laki-laki lain. Dan adapun anak-anakmu, mereka sudah hidup dengan harta daripada yang tinggal pada waktu masih hidup. Kabari tentang kabar kalian, bagaimana kabar kalian yang sebenarnya. Sebenarnya mulai kepada sahabatnya, ketahuilah, fa'inna khairzat, seandainya mereka ini bisa bicara, seandainya mereka bisa ngomong, sungguh mereka akan berkata bahwasanya paling baiknya suatu sanggup, ya, bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka bisa dihidupkan lagi, ya Allah, seandainya Allah bisa menghidupkan lagi, sebentar saja akan menggunakan semuanya bagi kepada kata mereka, tapi tidak, Allah tidak bisa. Dulu mana kalian? Itu di antara bagaimana orang-orang yang sudah meninggal itu mengharap bisa hidup sebentar saja dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali ke bulan Muharram ini. Di bulan Muharram ini bahwasanya yang sering kita dengar di sana ada keutamaan. Di antara keutamaannya itu khususnya di hari Asyura, yang mana yang pertama disunahkan orang untuk berpuasa. Karena puasanya itu dalam puasa di hari Asyura itu keutamaannya seperti kita puasa dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah dosa 1 tahun. Makanya kalau ada orang, ya, punya penyakit misalkan, orang ini punya penyakit apapun sebenarnya penyakit, tapi kalau dia meninggal, penyakitnya itu meninggal. Ya, punya penyakit naudzubillah misalkan kita sama dijauhkan, ya, diabetes atau apapun lah. Kalau dia meninggal, penyakitnya itu meninggal. Tapi ada satu penyakit yang meninggal pun dia tidak hilang, tetap ikut. Apa? Itu penyakit sering berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit daripada perbuatan dosa. Karena apa? Kalau dia meninggal itu ada tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dengan puasa Muharram semua dosa 1 tahun itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa umurnya bulan Muharram? Karena di bulan Muharram ini di antaranya yaitu diampuninya dosa Nabi Adam alaihissalam. Yang mana sering kita dengar bahwasanya Nabi Adam itu oleh Allah Subhanahu wa taala telah diciptakan bersama ibunda Hawa, diperintahkan untuk mendekati daripada buah khuldi,
Tetapi karena iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam karena dia sombong, rasa sombong, anak khairun minhu, ya Allah, aku lebih dari Adam. Adapun aku perintahkan sujud kepada Adam, fasajadul malaikat, semua mereka sujud kepada Nabi, mentaati perintahnya Allah. Tapi iblis tidak, membantah. Dia merasa sombong. Orang tahu, ya kan, kamu ciptakan dia dari tanah, aku ciptakan dari api. Aku lebih mulia dari dia. Kata-kata aku dari aku lebih baik. Ini kata-kata yang bahaya. Aku lebih baik, aku lebih pintar, aku ini kata-kata sombong. Sehingga diusir sama Allah SWT dari surga. Tapi tidak sampai di sana. Dia bersumpah akan menyesatkan, akan menggoda anak cucu Adam, termasuk Nabi Adam sendiri. Dia rayu Nabi Adam untuk mendekati buah yang dilarang oleh Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia lupa akan larangan Allah, dia melanggar perintah Allah, sehingga waktu dia bertobatnya kepada Allah itu di bulan tanggal 10 daripada hari Asyura. Bagaimana dia untuk tobatnya kepada Allah? Dia mengatakan dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah mengatakan dia ada. Bagaimana kamu mengucapkan Muhammad Rasulullah padahal dia belum ada? Bagaimana kamu tahu nama Muhammad? Itulah ya Allah. Aku tidak tahu siapa itu Muhammad. Tapi aku melihat di alam ini itu banyak tulisan yang bersandingan dengan nama Muhammad Rasulullah. Allah Muhammad. Sehingga aku yakin orang itu pasti orang mulia. Dalam kitab Sirah karya Al-Imam Ahmad Zainal di awal itu diceritakan bagaimana perkataan Nabi Adam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sampaikan ya Allah bahwasanya aku yakin orang itu yang namanya bersandingan denganmu pasti dia orang terbaik, orang pilihan. Kata Allah, iya betul. Itu adalah salah satu cucumu, salah satu nabi yang terbaik, yang paling aku cintai. Dan seandainya bukan cara dia oleh Adam, maaflah aku tidak ciptakan kamu. Dan aku tidak ciptakan semua bumi ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meminta ampun kepada Allah melalui dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, di hari Asyura itulah diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Lalu termasuk perahunya Nabi Nuh, yang mana Nabi Nuh ini termasuk dakwahnya paling lama, tapi umatnya sedikit yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Yang ikut perahunya saja. Ya, sampai-sampai anaknya sendiri dia bangga, tidak mau ikut dan menyandarnya perahu tersebut pada hari itu. Termasuk juga Nabi Allah Musa alaihissalam, yang musuh-musuh Nabi Musa itu ditenggelamkan oleh Allah SWT di Laut Merah, dan Nabi Musa diselamatkan dengan kaumnya pada waktu hari Asyura. Sehingga waktu Nabi sampai di kota Madinah melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa, Nabi bertanya, mereka sedang puasa apa ini? Ya Rasulullah, mereka sedang puasa Asyura, yang mana mereka berpuasa karena Nabi Musa diselamatkan Allah pada hari ini. Aku lebih berhak daripada Musa, maka diperintahkan untuk puasa. Berhak daripada mereka untuk puasa memperingati selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi menyuruh puasa tanggal 10 untuk menyalahi tidak sama dengan Yahudi, maka dianjurkan sehari sebelumnya untuk kita berpuasa. Kemudian juga Nabi Musa, nikahnya Nabi dengan Sayyidah Khadijah juga pada tanggal hari Asyura. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang lain yang berada pada tanggal Asyura. Lalu apa amalan yang harus kita kerjakan pada waktu hari Asyura? Para ulama mengatakan dalam kitabnya bahwasanya ada amalan-amalan yang hendaknya kita kerjakan pada waktu hari atau malam Asyura. Malam Asyura hendaknya diperbanyak kita beribadah sholat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Al-Quran, baca tasbih dan yang lainnya. Kalau hari Asyura, apa yang pertama? Para ulama membuat syair bahwasanya di antara hal-hal yang disunahkan dianjurkan untuk kita kerjakan. Di antaranya apa? Yaumi Asyura asru tafsir yadnatani wa la fadlul mubin. Yang pertama kita hendaknya puasa di hari Asyura. Karena yang saya sampaikan tadi, puasa di hari Asyura sama halnya dosa-dosa kita dalam 1 tahun itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sholat, termasuk sholat di hari Asyura, sholat sunnah. Kemudian juga silaturahmi. Nah, ini hendaknya kita silaturahim, karena silaturahmi itu memperluas rezeki
dan mengajarkan umur kita itu berkata umur kita. Perbanyak orang sebagai orang. Kadang ada orang, makanya agama ini adil muamalah. Bukan orang yang agama ini dia sholat, banyak zikir, ibadah sendiri, tidak. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dengan tetangga kita, dengan orang sekitar kita. Karena apa? Ada tiga hal yang Allah samarkan dari tiga keadaan. Ada tiga hal Allah samarkan dari tiga keadaan. Yang pertama apa? Allah samarkan ridhonya dari ketaatannya. Allah samarkan ridhonya Allah atas hal ketaatannya. Bagaimana maksudnya? Kita tidak boleh meremehkan ibadah yang kecil, sekecil apapun. Contohnya mungkin di jalan ada paku, kita remehkan ibadah kecil. Kita remehkan. Jangan. Siapa tahu dalam ibadah yang remeh itu ada ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, sudah apapun sudah akan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan hal remeh seperti dunia rezeki. Surga Allah kasih Allah ridho. Ada ridho Allah, ridho walidin. Intinya ridho Allah. Orang ahli ibadah apapun, kalau Allah nggak ridho, percuma. Makanya Nabi menjelaskan tentang bagaimana orang itu berbakti kepada orang tua. Disebutkan balik malil bar sa'ayama balik bulan. Orang yang berbakti kepada orang tua, meskipun dia punya maksiat, tidak akan masuk neraka, dijamin surga sama Allah. Kenapa? Tidullah bidullah. Balik malil katanya. Dan begitu sebaliknya. Silahkan, kata Nabi, orang yang durhaka sama orang tua ngerjakan apapun, mau ketaatan, mau khatam Quran tiap hari, tapi kalau sama orang tua durhaka, Allah juga murka. Tandanya apa? Di sini bukan tiga yang jadi penentu, tapi apa? Ridhonya Allah. Memang kalau orang ahli ibadah itu dia akan mudah dan gampang dapat ridhonya Allah, tapi tidak jaminan. Ibadah tersebut bukan jaminan, tapi yang menjamin adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Allah sudah ridho kepada seorang, apapun Allah akan kasih. Minta kamu saja, boleh saja. Allah ridho, Allah sayang sama dia. Makanya Allah kalau sayang sama seorang, Allah mengatakan kepada malaikat, yang malaikat itu sudah saksikan mereka, aku sayang sama orang ini. Sehingga malaikat tadi turun menyampaikan ke akhir dunia, bahwasanya orang ini dicintai sama Allah. Bagaimana reaksinya? Maka orang ini digerakkan semua orang untuk mencintai orang ini. Ada rasa cinta kepada orang ini. Sampai kemudian ada meninggal, orang merasa kehilangan. Ya Allah, emangnya orang ini umurnya pendek sekali, badannya baik. Orang merasa kehilangan, orang menangis. Lalu keluarganya, karena cinta tadi. Orang ini dicintai sama Allah, sehingga malaikat pun mencintai. Malaikat pun mengumumkan sama Rabbul Alamin untuk mencintai orang. Begitu juga sebaliknya, kalau orang tidak cintai sama Allah, orang durhaka sama Allah, Allah mengatakan aku tidak cinta sama orang. Sehingga malaikat pun tidak cinta. Dan orang penduduk dunia pun tidak mencintai orang ini. Kadang orang yang sakit, tetangganya kadang kapan dia meninggal? Didoakan. Waktu dia meninggal, kadang terpaham mereka. Alhamdulillah, nggak berarti penyakit dalam tubuh ini sudah meninggal. Dan ini kebalikan. Tandanya orang itu tidak dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya gitu. Makanya tidak boleh kita meremehkan ibadah sekecil apapun. Allah sunnah gampang. Mau saya sunnah itu kita wajib nggak boleh. Siapa tahu di sunnah itu dari dunia Allah. Kadang di jalan ada salah satu sahabat di jalan dia melihat ada asma Allah, namanya Allah dalam tulisan di bawah, diambil semuanya, diambil, dikasih minyak wangi, daun dan kemuliaan. Nah di sini ada di dunia Allah. Sehingga apa? Di surga Allah dia diangkat derajatnya dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia memuliakan namanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sempurna. Yang kedua, Allah menyamarkan kemurkaannya dalam kemaksiatan. Jadi orang tidak boleh meremehkan kemaksiatan sekecil apapun. Siapa tahu dalam kemaksiatan yang kecil itu ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Allah ini kan cuma dosa-dosa kecil, maksiat dia gambar yang tidak diridhoi sama Allah atau dia apapun dosa-dosa kecil. Ya siapa tahu di dosa yang kecil ada murkanya Allah Subhanahu wa taala jadi besar. Kita bukan maksiat kepada orang, bukan maksiatnya, tapi kepada siapa kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Sirrullah fi ibadah. Nah, rahasia Allah disamarkan kepada siapa? Hambanya. Kita tidak tahu. Makanya kita tidak boleh meremehkan orang seburuk apapun penampilannya. Mungkin di hadapan kita ini orang coba kambing, mungkin di hadapan kita ini penulis, tapi kita tidak tahu hakikat siapa orang ini. Mungkin dia orang dekat sama Allah, mungkin orang paku, orang semua tidur, dia nangis kepada Allah. Tidak boleh kita meremehkan orang sejelek apapun. Makanya diceritakan ada satu orang dalam sebuah kitab.
Diceritakan bahwasanya orang ini dikenal dalam satu kampung yang mengonsumsi minuman keras atau homer. Terkenal satu kampung ini minum homer terus lah, jangan berhenti. Sehingga pada waktu dia meninggal, tidak ada satu orang pun yang dapat taksiah kepadanya. Oh, satu kampung terkenal dia sudah nasihat, dia terima semuanya sudah, pokoknya sudah terkenal ahli umum. Sampai dia meninggal dari taksiah. Keluarganya mandikan, yang ngelatih pun tidak ada yang ngelatih. Akhirnya sudah, ini karena tidak ada orang yang mau bantu, tidak ada yang ngelatihnya, sampai kita kan sudah bawa aja ke pertengahan jalan. Nanti pasti ada orang yang mau bantu, tidak mungkin dibuka. Tiba-tiba di kampung sebelah ada satu orang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini tidak pernah keluar dan banyak orang datang ke rumahnya dan dia tidak pernah keluar. Tapi kok tiba-tiba hari itu dia keluar, sehingga orang heran. Ya saya katanya, ada apa kamu keluar biasanya tahunan yang keluar orang datang ke rumahmu, kok sekarang kamu? Iya, aku ini hari-hari ini di mimpi bahwa aku diperintahkan untuk keluar. Katanya ada orang di hari sekarang ini orang yang dicintai sama Allah dia meninggal. Tidak ada katanya siapa di sama Allah. Kalau ada orang kampung sebelah mabuk karena tidak ada orang kesana. Itu sudah. Tidak ada lagi ada. Dan mungkin ini orang yang sama Allah dicintai. Coba aku ingin datang keluarga. Tidak ada. Ini sudah terkenal orang ahli minum sudah katanya. Bukan orang ahli ibadah. Kalau ada yang keluarga sudah sampai di situ. Tidak ada istilah. Setelah dia mau melatih menanamkan dan ada istri apa namanya perempuan apa amalan yang baik selama dia ini karena orang kamu sudah tahu katanya dia ada minum dia itu jeleknya aku ingin tahu apa amalan ibadah dia yang baik yang baik dari dia ini dia nggak pernah meninggalkan sholat. Makanya dia kalau minum mabuk, ada dia bisa. Karena takut kalau subuh dia minum turun, takut dia masih rewel. Dia takut asal dia masih nggak sadar, dia bisa minum. Artinya tinggal dari biasa. Tapi dia akan menjaga sholat. Dan kedua katanya, dia ini sangat rahmat sama hati. Dia tidak bisa orang itu juga ganti baju atau dia setiap hari dia nanti masih makan dan dia merawat anak-anaknya. Ini dia kalau ini pasti amalan kita kata Nabi. Anwalka menjadi terhati. Aku dengan orang yang merawat itu seperti itu tidak ada bisa. Derajat orang yang masuk anak itu seperti ini. Dia akan sama derajat. Ini orang desa sama karena dia peduli sama anak itu. Maksudnya kalau itu dihilangkan, Allah gampang mengampuni. Kalau itu, tapi kalau senang dari sama orang, hilang masalah semua. Dia peduli sama anak itu. Makanya nanti di hari Ashura ini di antara kita yang harus dianjurkan adalah apa? Selain kita silaturahmi sama orang, kita yaitu apa? Itu rahmat. Kita pegang kepala yatim dengan rahmat, ya bukan hanya megang saja, tapi dengan rahmat. Kita kasih dia, kita senangkan anak yatim. Insya Allah ini sebuah amal untuk kita. Lalu ada cerita juga. Ini bukan kata orang. Saya sendiri yang mengalami. Ada satu orang di Jakarta sana. Sampai sekarang pun sama saya hubungannya seperti keluarga. Beliau ini umroh. Dia dikasih Allah tembuhan rezeki yang banyak. Dia sering umrohkan guru ngaji, orang-orang yang istilahnya duafa. Dia berangkat. Tiba-tiba dia hari itu kepingin sama keluarganya habis sakit, pengen keluar negeri. Tapi itu awalnya. Tiba-tiba dia sudah beli tiket semua, dia juga minta ke satu level untuk berangkat umroh hari Senin. Mintanya Kamis berangkat, pokoknya 25 nya satu di Mekah. Harus padahal secara akal 3 hari nggak bisa proses gimana soal itu bisanya macam-macam. Subhanallah bisa. Kalau Allah yang ngaku bisa berangkat ya, Kamis berangkat. Sehingga Jumatan pertama di Madinah, Jumat masih sehat. Sabtu pagi dia mau sakit. Pada Jumatan itu dia jalan sama saya mengenai sudah ini pegang uang mau pegang uang. Sudah kita nggak punya dirasa apa-apa. Hari Sabtu dia mulai sakit. Saya bawa ke rumah sakit. Dikasih oksigen. Sudah meninggal. Turun pulang ke hotel. Kata dia aku pilih bukan hari ini. Padahal dia soal ini dia berangkat. Saya aku berangkat bukan. Dia tidak mau sekarang. Tapi kita siapkan mobil semua. Nggak tahunya asal pas orang dalam asal dia nggak sadar. Datang dokter rumah
rumah sakit semua. Pas azan maghrib nggak ada meninggal ya, wafat. Udah di Madinah dinamakan kotanya Al-Hal. Jadi kita masih berharap udah kita proses dimakamkan dibagi dekat daripada makam Sayyidah Fatimah di Asad, ibunya Sayyidina Ali. Dekat situ. Semua heran, ini orang ini punya amalan apa ini? Oh, istilahnya dia dipanggil, dia bisa dikuburkan di Baqi. Padahal Baqi itu orang pilihan yang meninggal di sana, di makam sana. Apa orang kata Nabi? Orang yang meninggal di mana dimakamkan di Baqi, aku nanti menjadi saksinya, aku berikan sholat kepada mereka, aku jadi mereka. Pemakaman yang nanti pertama kali dibagikan semua orang. Lalu dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Lalu orang Baqi sebelum yang lain perlu akibat. Oh, orang ini jauh-jauh dipilih, kok nggak pilih Jakarta? Belum umroh, sampai tadi itu tidak. Hanya kita bertanya sama keluarganya, sama istrinya, saya sama anaknya. Dibilang ini bapak-bapak ini, dia amalnya nggak terlalu wajib. Sekolah di sekolah yang wajib sunnah saja, bukan kadang. Tapi dia punya amalan ibadah, dia tidak pernah menolak, tidak ngomong tidak sama orang. Apalagi anak yatim. Dia itu merawat 8 anak yatim. Dia nggak pernah mau keponakannya minta apa, tidak mau, tidak pernah mau enggak. Dia terus dia bayar. Siapapun itu kebiasaan dia. Jadi sampai itu dikasih hati yang besar, yang haram. Sampai dia ini nggak menang kalau dia nggak lihat anak yatim yang dikasih sama dia. Jadi sama itu ditarik. Jadi kalau orang pilihan. Salah satu namanya adil muamalah. Agama ini yang muamalah sama orang, bukan agama itu dia sendiri aja. Tahajud banyak, puasa tidak. Muamalah sama orang, bagaimana interaksi dengan orang sekitar kita. Khususnya nanti di bulan Asyura, hari Asyura, kita insyaallah berusaha. Makanya dalam Al-Quran sebelum disebutkan dalam Al-Quran apa namanya? Wa amal yatim makalah tarhar, wa amal sa'ila kalah tanhar. Bahwa sama yatim jangan kita marahin, jangan kita bentak-bentak, jangan kita sayang sama mereka, kita didik mereka, kita arahkan. Kalau mereka sudah ditinggal dengan ayahnya, dengan ibunya, kasihan mereka. Apalagi dengan orang-orang yang meminta-minta juga kita berusaha sebaik mungkin untuk interaksi dengan mereka. Kemudian disunahkan juga dalam hari Asyura termasuk kita mandi. Sunah juga mandi. Ya, kalau mandi semua sudah tadi ya. Ini kalau di daerah Arab sana, karena di sana susah air. Di sana susah air. Karena mereka tidak tiap hari mandi, 2 hari, 3 hari sekali. Karena susah emang air. Apalagi kalau di Mekah mana itu, di sana cuaca itu panasnya kering. Jadi nggak keringetan di sana. Kalau di sini, masya Allah air banyak. Tapi sunnah termasuk adalah mandi. Kemudian pakai celak, itu sunnah juga. Lalu ziarah pada orang alim, itu juga sunnah. Ziarah kepada orang alim. Kemudian menjenguk orang sakit, itu sunnah juga. Jadi kalau ada orang kamu kita yang sedang sakit, kita datang ziarah, kita doakan, kita senangkan, kita hibur mereka. Karena kadang orang sakit, kadang mereka merasa perlu perhatian. Nah, kalau mereka sampai kecil hati itu yang bikin nambah penyakit dia, nggak sungguh kita tinggi sama keluarganya disenangkan. Nah, insya Allah bisa meringankan daripada penyakitnya. Kemudian apa? Termasuk tadi kita megang kepala yatim. Kemudian atau secara dia kita lebih lapang atau melebihkan nafkah kepada anak istri. Yang biasanya sehari kita ya biasa-biasa nafkah mereka mungkin 100 atau 50, kita tambahkan, kita senangkan. Yang biasa mungkin nama mungkin ya lauknya seadanya tahu tempe. Di hari itu kita makan di daging begini. Kita senangkan keluarga ini di hari itu. Ya. Kalau memang ada, ini kita jangan bercanda hari itu ya. Bukannya kata orang hari malam itu hari disebut hari perzinahan. Ya, bukan hari bukan hari sayang. Tapi di Islam hari Asyura itulah itu hari yang baik untuk keluarga yang diisi dengan pertengkaran atau yang lain. Kemudian sudah
Jadi di antara yang dianjurkan pada waktu hari Asyura yaitu kita melebihkan daripada rezeki kita, nafkah kita kepada istri, karena apa? Utamanya sangat besar sekali. Kalau kita melapangkan, menambahkan, menyenangkan atau meluaskan, melebihkan nafkah kita kepada istri, insya Allah digunakan sama Allah rezeki dalam satu tahun itu akan diperluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lalu dengan kita mendengar ini oleh ibu-ibu dijadikan dalil, ya, akhirnya minta sekuatnya kepada suami yang tidak dimampu oleh suaminya, ya kasihan, semampunya. Tiba-tiba minta 100 ribu, minta 10 juta, oleh suaminya teriak semua, ya. Tidak, jadi lebih daripada hari-hari niatnya kita senangkan mereka, kita senangkan anak istri kita. Kemudian sunnah juga pada hari Asyura memotong buku kita, potong buku. Makanya Islam memperhatikan, ya, semuanya diatur sama Islam. Dari urusan yang besar sampai urusan sekecil apapun, tata jawab, sampai istilahnya orang cara untuk buang hajat pun, untuk cara ke kamar mandi tulis itu diatur sama Islam. Untuk kesehatan manusia itu, sampai masalah urusan buku itu diatur sama Islam. Cara-caranya sedetail mungkin diatur. Dan ini waktu hari Asyura itu sunnah. Adapun hari-hari yang lain, kalau kita ingin potong buku, sunnahnya apa? Bisa hari Senin atau hari Kamis atau Jumat pagi sebelum kita Jumatan, itu sunnah. Sunnah potong buku. Dan selesai potong buku, jangan dibiarkan potong bukunya jangan dikumpulkan. Nanti dipendam bukunya. Jangan jadi saksi dari Allah pada kita. Lalu selesai itu kita cuci tangan. Habis yang kita potong itu nanti kita cuci. Karena kalau ada cuci, ada bekas kotoran, lalu kita buat garuk, kita makan, bisa berbalas dan bikin orang penyakit kepada kulit kita. Karena kotoran dan kita potong, kita bersihkan. Ya, kita bersihkan. Bagaimana cara kita potong buku? Dan cara potong buku ada 3 cara. Ya, yang pertama Imam Ghazali beliau punya cara sendiri. Tapi kalau yang kaki sama, nggak ada beda. Tapi untuk tangan mereka beda cara. Tapi sama-sama boleh kita coba, boleh kita pakai. Yang pertama kalau Imam Ghazali, pertama adalah dari telunjuknya ini, telunjuk, terus ke sini, ya ke kanan, 1, 2, 3, 4, lalu ke sini, 1, 2, 3, 4, 5, terakhir baru jempol. Ya, dari sini dulu, ini kelihatan, ini, lalu terus dari kelingking sampai ibu jari, terakhir baru ini kata Imam Ghazali. Kata Imam Nawawi, beliau biasanya yang beliau lakukan dari seperti tadi ini, tapi langsung digabungkan dengan ini. Ya, dimulai langsung. Layang ini dari kelingking sampai dimulai langsung. Itu Imam Nawawi beda ini. Tapi kebanyakan para ulama mereka ya dari datanya menyebutkan apa? Disebutkan bahwasanya khawabis, khawabis. Jadi pertama itu kelingking dulu. Ini yang kanan, yang kanan. Lalu yang tengah, baru ibu jari, baru yang jari manis, baru dulu. Jadi pertama ini dulu, lalu ini ibu jari, baru yang ini, baru itu yang kanan. Dan yang kiri dari ibu jari, lalu yang tengah, yang kelingking, ini, baru ini. Ini kalau kanan, itu caranya. Kalau kaki dari yang kelingking sebelah kanan terus sampai kelingking sebelah kiri, dari kanan sampai ke kiri. Itu caranya di antara cara-cara kalau kita ingin mencukup buku kita. Itu semuanya diatur sama Islam. Dari urusan yang besar, urusan tentang negara, urusan apapun, ya, sampai urusan kecil apapun itu dijelaskan dalam agama Islam. Makanya waktu Nabi Haji Wada, Nabi Haji perpisahan itu, beliau sebelum wukuf di Arafah, Nabi itu khutbah dulu, termasuk turun Al-Quran yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini Muhammad, akmaltu dinakum, aku sempurnakan urusan agama kalian semuanya. Dari urusan sekecil aku sempurnakan. Dan aku hari ini aku sempurnakan nikmat-nikmatku terhadap kalian semua nikmatku. Dan aku rela agama Islam itu menjadi agama kalian. Aku dari dengan agama ini. Semua sahabat bahagia, senang. Siapa nggak senang? Ini penobatan langsung resminya dari Allah ini.
Semua sahabat senang. Kecuali sahabat Bakar Siddiq, beliau nangis menurutnya ayat ini. Sampai-sampai orang Yahudi itu mengatakan, seandainya ayat itu turun kepada kita, akan kami jadikan hari yang sangat istimewa, hari besar. Kenapa sahabat Bakar sedih kita sama sahabat Bakar? Apa mabalu kayak Bakar? Apa yang menimpa Bakar? Dikatakan maka dari zaman kita aku di atas. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang sempurna kecuali akan muncul sesuatu yang kurang. Maka betul, beliau punya firasat. 83 hari setelah Nabi haji, Nabi kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi wafat meninggalkan para sahabat. 83 hari setelah turunnya ayat tadi, Nabi kembali ke Madinah, lalu Nabi meninggal di kota Madinah. Lalu bagaimana agama ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah kita potong buku sunnah, kita juga disunahkan baca surat Al-Ikhlas. Ya kalau mampu 1000 kali dalam sehari. Kalau nggak mampu, semampunya. Pokoknya perbanyak baca surat Al-Ikhlas. Atau dari malamnya juga bisa. Kita baca surat Al-Ikhlas. Malahan juga dianjurkan juga bahwasanya disebutkan bahwasanya ya Sayyidi Muhammad Al-Amir Rasulullah Risalah dan Risalah beliau mengatakan daripada Al-Imam Al-Jurhuri, beliau mengatakan barang siapa yang membaca di waktu hari Asyura, membaca apa? Ayat Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, maka Allah akan ya, jaga dia dari hal-hal yang buruk dalam satu tahun. Disebutkan juga oleh imam yang lain, disebutkan bahwasanya apa? Barang siapa yang membaca daripada Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 1000 atau ya 70 kali yang di bawah ini, 7 kali pada waktu hari itu bersama Ammar dia baca, maka dia tidak akan dimeninggalkan oleh Allah pada tahun. Jadi baca Hasbunallah 70 kali ditambah dengan 7 daripada doa Asyura itu, maka dia akan disebut sama Allah diselamatkan daripada dia wafat pada tahun. Maksudnya bagaimana? Kalau orang itu ditakdirkan dia wafat tahun itu, maka dilupakan sama Allah, nggak baca ayat ini. Orang yang diingatkan Allah baca ini, coba dijamin sama Allah, dipanjangkan umurnya, dilewatkan daripada 1 tahun itu daripada kematian. Allah kita sebentar lagi nanti akan mendapati hari Asyura, kita gunakan sebaik-baiknya, kita sampaikan kepada keluarga kita dan keutamaan tadi untuk menambah amal ibadah kita, agar kita untuk mendapati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau bisa puasa atau salah satu tadi jangan sampai kita tinggal semua, minimal kita kerjakan ya separuhnya atau yang minimal yang kita dengar tadi kita amalkan pada bulan atau hari Asyura 10 malam nanti. Insya Allah ini mungkin yang sedikit bisa kami sampaikan dalam perhatian daripada Al-Mukarram Al-Habib sudah berkah di terus. Insya Allah mungkin yang sedikit ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua amal yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga semua dikabulkan sama Allah dan diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit, daripada wabah, virus, corona dan yang lain, agar semua kita dijaga, dipanjangkan umur kita dan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbana ta'ala bi'anna